Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan pecahan. Siapkan alat tulis kalian, buku tulis dan buku paket kalian. Tolong semua yang Bapak jelaskan tolong dirangkum, ditulis di dalam buku. Bilangan bulat bagian kedua. Operasi bilangan pecahan. Yang ke-1, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang ketiga adalah operasi bilangan pecahan campuran. Nah, pertama kita akan belajar penjumlahan bilangan pecahan. Yang pertama, apabila ada penyebut kedua pecahan itu sama, maka kita bisa langsung jumlahkan, yaitu pembilang dengan pembilang 1 tambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya karena penyebutnya sama, tetap penyebutnya tetap. Nah, apabila penyebut kedua pecahan itu berbeda, maka kita harus menyamakan dulu kedua pecahan tersebut. 2 dan 3. Cari bilangan yang bisa dibagi dengan 2 dan 3, yaitu angka 6. Berarti 6 bagi 2 kali 1 adalah 3, 6 bagi 3 adalah 2, kali 1 adalah 2. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan atasnya. 3 tambah 2 sama dengan 5/6. Ya, penyebutnya tetap. Nah, kesimpulannya apabila penjumlahan pecahan berpenyebut sama, dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangan dan penyebutnya tetap. Yang kedua, penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama dapat dilakukan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Penjumlahan pada pecahan campuran. Nah, apabila penyebutnya sudah sama, penjumlahan bisa dilakukan. Apabila nih, contoh 5 2/5 ditambah 4 1/5 sama dengan, pertama bilangan depan 5 ditambah 4 ditambah, ini kita pisahkan 2/5 ditambah 1/5. Nah, 5 tambah 4 9. Karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan 2 tambah 1 adalah 3. Jadi 9 3/5. Nah, yang kedua, ini adalah penjumlahan pada pecahan campuran, tetapi penyebutnya tidak sama. Maka pertama yang harus dilakukan adalah disamakan dulu penyebutnya. Nah, ini angka yang di depan 1 ditambah 3 nih dipisahkan, ditambah 2/5 ditambah 1/6. 1 tambah 3 4. Nah, yang ini kita selesaikan di bawah. Yang ini 2/5 ditambah 1/6. Kita cari penyebutnya biar sama. Lebih mudah kita kalikan. 5 kali 6 sama dengan, ini kali silang, 2 kali 6 ditambah 5 kali 1. 2 kali 6 12, 5 kali 1 adalah 5 kali 6 adalah 30. Sama dengan 12 tambah 5 17/30. Nah, tadi kan ini sudah diselesaikan di bawah ini 4/4 17/30 ya. Jadi yang ini dikerjakan di bawah sini menjadi 17/30, jadi 4 17/30. Oke. Selanjutnya, penjumlahan pada pecahan desimal. Contoh 0,75 ditambah 0,655. Cara menjumlahkan pada pecahan desimal itu yang pertama, komanya disamakan. Contoh penulisannya 0,75 nih 0,655 kalau dijumlahkan. Nah, di sini 75. Di sini tidak ada angkanya. Sebenarnya kalaupun tidak angkanya, ini kita tulis 0. Berarti 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 tambah 5 0, nyimpen 1 ke atas. 1 tambah 7 8 tambah 6 4. Nyimpen 1 di atas. 1 ditambah 0 tambah 0 1. Nah, komanya tinggal diluruskan saja, ditulis ya.
Contoh 2, 15,546 ditambah 1,75 ditambah 0,40 sama dengan. Nah, komanya kita tulis samakan, luruskan dengan komanya. Lalu, nih, kita setelah lurus berarti 6. Ini 0, ini 0. 6 ditambah 0 tambah 0, 6. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 4, 16. Simpan 6, simpan angka 1 ke atas. 1 tambah 5 tambah 1 adalah 7. Nah, satunya turun. Nah, komanya tinggal luruskan aja. Oh, di sini komanya. Itu penjumlahan pada pecahan desimal. Nah, selanjutnya adalah pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan bilangan pecahan adalah 4, contoh 4/7 dikurangi 2/7. Nah, apabila penyebutnya kedua pecahan itu sama, kita tinggal langsung jumlahkan pembilangnya saja atau kurangkan pembilangnya aja. 4 kurang 2 sama dengan 2/7. Tetap penyebutnya ya. Nah, apabila penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Cari dua bilangan yang bisa dibagi dengan angka 4 dan 8, yaitu angka 8. 8 bagi 4 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. 8 bagi 8 adalah 1, 1 kali 3 adalah 3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita kurangin. 6 kurang 3 sama dengan 3/8. Jadi kesimpulannya, pengurangan pecahan penyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Yang kedua, pengurangan pecahan penyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya yang tetap. Nah, pengurangan pada pecahan campuran. Apabila menyebutnya sudah sama dan pengurangan bisa dilakukan. Nah, ini pada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung kerjakan. 4 kurang 3, kita pisahkan ya. Hasilnya 1. Kemudian 2 dikurang 1/3. 2 kurang 1, 1/3. Jadi 1/3. Nah, apabila penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dahulu. Nah, contoh adalah ini. Ini 4 dan 6, penyebutnya tidak sama. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah ini, angka yang depan 3 dengan satunya, kita pisahkan. 3 kurang 1, 2. Nah, lalu pecahannya, pecahan biasa 3/4 dikurang 1/6. Yang ini ya. Nah, kita kerjakan di bawah. Nah, ke sini. 3/4 dikurang 1/6. Kita samakan penyebutnya. Lebih mudah kita kalikan. 4 kali 6 ya, 24. Nah, kita kali silang. 3 kali 6, 1 kali 4 atau 4 kali 1 ya. 3 kali 6 adalah 18, 4 kali 1 adalah 4. Jadi, karena penyebutnya sudah sama, 18 kurang 4 adalah 14/24. Kita perkecil, kita bagi 2, hasilnya 7/12. Tadi kita sudah dapat hasilnya 2. Hasil yang ini adalah 7/12. Maka kita tulis 2, 7/12. Nah, pengurangan pada pecahan desimal dengan cara bersusun atau tanda koma lurus ke bawah. Sama dengan penjumlahan kayak tadi, tidak beda jauh. Kita tulis, luruskan dengan komanya, lalu kita kurangi. Misal, 1,25 dikurang 0,65. 5 kurang 5, 0. 2 dikurang 6 nggak bisa, kita minjam ke depan. Jadi 12 kurang 6 adalah 6. Ini sudah habis tadi, berarti 0 dikurang 0, 0. Nah, komanya luruskan saja, tulis komanya. Nah, begitupun 13,54 dikurang 1,75. Nah, 13,54, 1,75. Kita luruskan komanya. Nah, 4 kurang 5 tidak bisa, kita minjam ke depan. 14 kurang 5 adalah 9. Nah, sisa tadi sudah dipinjam, berarti sisanya 4 ya. Minjam lagi ke depan, jadi 14. 14 dikurang 7 adalah 7.
Nah, tadi sudah dipinjam di sini jadi 2. 2 kurang 1. 2 dikurang 1 adalah 1. Ini tetap 1 ya. Jadi 11,79. Nah, selanjutnya adalah perkalian bilangan pecahan. Kita bahas adalah perkalian pada pecahan biasa. Dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi kalau pada pecahan biasa itu tinggal dikalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. A kali C, B kali D. Contoh, 2 kali 3 adalah 6, 4 kali 7 adalah 28. Jadi 6/28. Nah, apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang pecahan dikalikan dengan bulat tersebut. Contoh, 4 dikali 2/5. Berarti kita kalikan 4 kali 2/5. 4 kali 2 adalah 8/5. 8 dibagi 5 kita dapat 1. Berarti 8 dikurang 5 adalah 3/5. Ya, jadi penulisnya 1, 3/5. Perkalian pecahan campuran. Nah, pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa, baru dilakukan pengalian. Nah, di sini ini ada contohnya adalah perkalian pecahan campuran. 2 kali 3 ditambah 2/3. Ya, kita rubah. 3 kali 5 ditambah 3/5 sama dengan 3 kali 2 adalah 6 ditambah 2 8/3 dikali 5 kali 3 ada 15 tambah 3 18/5. Nah, kalau sudah berubah menjadi pecahan biasa tinggal kaliin aja. 8 kali 18 sama dengan 144. 3 kali 5 hasilnya 15 sama dengan 99/15. Nah, perkalian desimal. Perkalian dilakukan dengan cara bersusun pendek. Awalnya tanda koma diabaikan, tetapi pada hasil perkalian diberi tanda koma sesuai dengan jumlah tanda koma. Contoh, 3,5 dikali 6,7. Nah, di belakang koma ada berapa? 1, 2. Oh, berarti komanya ada 1, 2. Berarti jumlahnya ada 2. Nah, nanti ini digunakan untuk menentukan tanda koma. Nah, hilangkan tanda komanya. 35 kali 6, 7. Perkalikan biasa. 7 kali 5, 5 nyimpen 3. 7 kali 3, 21. Ditambah 3 jadi 24. 6 kali 5 adalah 0, nyimpen 3. 6 kali 3, 18. Ditambah 3, 21. Lalu kita jumlahkan biasa. 5, 4, 2 tambah 1, 3, 2. Nah, tadi komanya adalah 2. Berarti kita tinggal hitung. 1, 2, koma. Oke, 1, 2, koma. Nah, berarti 23,45. Nah, hasil perkalian desimal dengan angka 10 hasil perkalian desimal dengan angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Hasilnya ditentukan dengan menggeser tanda koma ke kanan sesuai dengan banyak angka 0. Contoh, 2,456 dikali 10 sama dengan 24,56. Jadi 2,456 dikali 10. Kita bergeser 1 karena 0-nya 1. Berarti bergeserlah ke belakang. 24,56. Nah, kalau dikali 1000 berarti kita harus bergeser 3. Kalau di sini 2,456, kita geser 3. 1, 2, 3. Berarti tidak ada koma atau koma 0 boleh. 2456,0 itu contoh. Nah, selanjutnya adalah pembagian bilangan pecahan. Nah, pembagian pada pecahan biasa. Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Contoh, A per B dibagi C per D. Ini berbalik C per D-nya, jadi D per C. Contoh, 4/5 dibagi 3/4 adalah 4/5. Ini balik ya, 4/3, jadi 4 kali 4
sama dengan 16, 5 kali 3 adalah 15. Nah, apabila pecahan biasa dibagi dengan bilang asli, maka A per B dibagi C sama dengan A per B, ini dibalik jadi 1 per C. A kali 1 ya, B kali C, BC. Jadi C-nya bilangan asli. Contoh, 4 per 5 dibagi 3 sama dengan 4 per 5 dikali 1 per 3 sama dengan 4 kali 1 per 5 kali 3 sama dengan 4 per 15. Nah, apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, ini kebalikan. C dibagi A per B sama dengan C dikali, kita balik, B per A. Contoh, 5 dibagi 3 per 7 sama dengan 5 dikali 7 per 3 sama dengan 5 kali 7 adalah 35 per 3. 35 bagi 3 dapat 11. Nah, 11 kali 3, 33. Berarti 35 kurang 33 sisanya 2 per 3. Nah, pembagian pecahan campuran. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dulu. Misal ini 7 2 per 5 dibagi 3 per 1 per 3. Nah, kita rubah dulu ke pecahan biasa. 7 kali 5 ditambah 2 gitu kan, per 5. 3 kali 3 9 ditambah 1. Nah, 5 kali 7 adalah 35 ditambah 2, 37 per 5. 3 kali 3 adalah 9 tambah 1 adalah 10 per 3. Nah, ini pembagian berubah jadi perkalian. Ini kita balik, 3 per 10. Jadi 37 kali 3 adalah 111 dibagi 5 kali 10 adalah 50. 111 dibagi 50 dapat 2. 2 kali 50 100, berarti 111 dikurang 100 adalah 11. Berarti 2 11 per 50. Nah, pembagian pada pecahan desimal. 43,5 dibagi 2,9. Pembagi dengan dibagi dikalikan dengan 10, maka menjadi 435 dibagi 29. Jadi kita harus menghilangkan koma di belakang ini. Kalau di sini 1 kita kali 10. Kalau ada 2 berarti kita kali 100 ya. Dan seterusnya. 435 dibagi 29. 435 dibagi 29. 43 dibagi 29 dapat 1 ya. 1 kali 29 29, 43 dikurang 29 adalah 14, baru turun 5. Nah, 145 dibagi 29 adalah 5, yaitu 145. Jadi 145 adalah 0. Jadi 43,5 dibagi 2,9 adalah 15. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan dari bilangan, materi bilangan. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Untuk latihan akan diberikan di Google Classroom dengan menggunakan Google Form di masing-masing kelas kalian. Silakan dicek, diperiksa, dan dikerjakan dengan teliti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.